Saya pikir dan saya hakul yakin jutaan wanita di Indonesia terlukai, sudah banyak sekali tersebar dengan bahasa-bahasa yang menurut saya menjijikkan. Ya, sesuai janji saya kemarin bahwa per hari ini saya sudah resmi melakukan pengaduan berkaitan dengan podcast yang melukai hati, bukan hanya seorang perempuan, satu orang perempuan, Feni saja yang terlukai, tetapi jutaan wanita di Indonesia terlukai dengan adanya podcast yang membahas persoalan private, organ pribadi yang dibahas. Luar biasa. Ini membuat saya marah karena saya punya orang tua, saya punya ibu, saya punya istri, saya punya anak perempuan. Dan saya pikir dan saya hakul yakin jutaan wanita yang lain di sana melihat podcast ini juga marah. Saya tidak kenal Feni, saya tidak kenal Akas, saya juga tidak kenal Uya-Uya, tetapi ini bentuk keprihatinan saya karena Uya-Uya inilah anggota dewan marwah, Dewan Perwakilan Rakyat ini ada pada diri saudara karena Anda adalah anggota dewan. Ini melekat sehingga moral dan etika harus selalu dijunjung tinggi. Podcast begini sudah harus tidak ada lagi ditayangkan oleh saudara. Ini laporan resmi yang sudah saya tayangkan saya kirimkan secara online, diterima, dan offline juga sudah dikirimkan plus bukti-buktinya. Saya menduga sudah ada editing di YouTube-nya, tetapi video ini sudah tersebar di platform TikTok. Sudah banyak sekali tersebar dengan bahasa-bahasa yang menurut saya menjijikkan. Saya prihatin dan tolong teman-teman, wanita, pria yang merasa podcast ini menyakiti hati kalian, share sebanyak-banyaknya agar ini jadi perhatian MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, agar segera diproses. Secara etik ini jelas-jelas melanggar. Di laporan ini saya uraikan pelanggaran hukum mana secara etik. Saya jelas sudah uraikan di laporan itu. Saya minta MKD jangan main-main dengan laporan ini karena masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia, menanti agar tidak ada lagi anggota-anggota dewan yang mempermainkan, yang melukai hati perasaan wanita. Terima kasih. Ada yang bilang salah satu tujuan Akas Elahi mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus cerai talak di Pengadilan Agama terhadap Feni Alberti adalah untuk mendapatkan harta bersama. Benarkah demikian? Benar atau tidak tentu kita tidak tahu persis ya. Yang jelas begini, kalau ada pasangan yang melakukan nikah siri, kemudian ada yang mengajukan isbat nikah atau isbat nikah sekaligus cerai dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka itu akan menimbulkan akibat hukum kebendaan, misalnya harta bersama. Guys, balik lagi ya, kita ada kejutan nih. Feni Alberti dan mantan istri Akash hadir bersama di Polres Jakarta Selatan, katanya gitu guys. Didampingi dengan pengacara Sri Daren, mereka buat 5 laporan sekaligus guys. Waduh, ini sih pasti bikin Akash ketar-ketir ya. Jadi ingat kasusnya dulu siapa guys, ikan asin itu ya. Nah, ini kita lihat ya beritanya seperti apa dari Akash. Sudah diceraikan. Suaranya kecil banget, nggak kedengar. Akhirnya dodol Pakistan telah resmi dilaporkan oleh mantan istrinya. Dua-duanya datang karena mereka merasa tertipu karena dodol Pakistan telah menggunakan surat palsu, cerai, tidak cerai, apa ting itu nggak jelas. Asik. Pusing, nggak usah pusing-pusing. Fakta ujung-ujungnya, lagian kenapa sih mau cari laki-laki Bombay gitu lah, seolah-olah bisa jadi artis Bollywood. Akhirnya kan begini, udahlah fokus saja kepada produk SNI Standar Nasional Indonesia, dodol Garut, gak harus cari dodol Pakistan, karena dodolnya dodol. Mungkin lebih gurih yang Pakistan, tapi yang lokal mungkin bawa jengkol atau mungkin bawa pete, tapi tetap yang paling legit enak adalah dodol lokal menurut saya. Jadi kalian
janganlah terlalu bucin-bucin gitu kan sama Benar, terlalu bucin ketika ada orang bule, termasuk Anda ya gitu ya, datang ke Indonesia gitu ya, semua orang memuja ya. Tapi ketika kita warga lokal yaitu warga Indonesia datang ke luar negeri, entah ke Korea atau Cina ataupun ke para Eropa gitu, bule-bule atau Turki gitu ya, negara Arab, ya biasa-biasa aja gitu mereka menganggap kita. Nah, kita itu terlalu apa ya, terlalu mendewakan lah kalau ada orang-orang luar negeri itu, warga asing itu terlalu mendewakan. Jadi ya seperti inilah contohnya gitu ya. dodol-dodol luar negeri. Dan terbukti ya bahwa dodol Pakistan itu dulu adalah tukang cendol, Tukang katanya, dan cendol. menjahit ya di negaranya, tapi Benar. dia merantau ke sini untuk jadi influencer dan menebar pesona ya ke cewek-cewek begini ya, ke Waduh. cewek-cewek yang bucin ujung-ujungnya. Karena dia Benar. tahu mungkin di sana kan jadi cuma tukang cendol dan juga cuma jadi tukang jahit atau Tukang juga jahit, di tukang sini dia bisa bikin karir ngerjain ini cewek-cewek. Buktinya dia nggak pernah cinta sama kalian, menurut saya nggak Benar. pernah cinta. Ya rata-rata orang bule, entah orang asing gitu ya, entah Korea, bule kayak gini, Amerika, Turki, Cina, Korea, segala macam yang asing-asing itu, ketika di Indonesia tuh berasa kaya banget, tapi ketika di negaranya sendiri mereka biasa-biasa aja gitu, kayak rakyat kayak kita biasa gitu guys. Tapi ketika mereka datang ke negara kita, mereka tuh ya seperti raja gitu guys, karena kita terlalu mendewakan mereka juga sih. Nah kita lihat Karena lanjut kalau lagi. cinta ya pasti itu tai ya rasa coklat ya. Jadi urusan fake tai, urusan cepirit ya, seperti cewek-cewek mungkin batu bucin itu kan pacaran ya, dan pacar itu mulutnya bau jigong, bau septic tank karena cinta ya, itu ketutup gitu. Jadi jelas banget ya, dia itu menurut saya tidak cinta sama kalian berdua ini atau yang sama Benar. istri ketiga ini, karena ngeluh komplain tentang cepirit lah, ada jembi Kecil. lepas lah, jembi jatuh nyangkut di CD segala macam, semua diumbar. Tapi kalau cinta itu lo mau kentut juga bom atom di kasur, pasangan akan terima gitu, karena ya itulah cinta. Asik, itulah Nenek bisa cinta. jalan nggak encok nggak? Ini apa nih? Nenek bisa jalan nggak encok? Nih, kira-kira yang Feni dan Izan panggil nenek siapa ya? Nih Janu belajar pakaikan baju katanya guys. Nenek siapa nih maksudnya ya? Bang juga. Aduh ma, anak ini ya. Nenek kalau nenek kalau misal mau lebaran kasih kita THR ya nek ya. Ya nek ya. Oke. Oke. Oke, Nenek. Oke nenek. Oke. Oke. Bang. Kita nih mau kerja. Bentar, Aka sebelum datang ke Indonesia ternyata jualan gulai kambing kari santan di kampungnya nih. Dan ya, lagi perang tapi Akas punya rudal sampai ke Indonesia dan kini korban ada di Indonesia akibat rudal Akas guys. Nah ini dia jualan apa ini? Mirip ya sama si Akas, apa emang benar Akas ya? Nah. Jualan kari guys. Waduh. Nah, emang kita artis katanya. Tanggapan Uya Kaya yang dipintai mundur dari DPR setelah kontennya viral, guys. Kita artis. Kita Asik. DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Semua ngonten. Artis ngonten. Netizen juga ngonten. Waduh, pinter sekali Uya Kaya. Nah, kita lihat lagi. Pengaduan sudah saya siap. Nih buntut podcast dengan Walid Uya-Kuya ketar-ketir katanya. Gatot HPS telah mengadukan Uya-Kuya ke MKD karena menurutnya sebagai anggota dewan sudah selayaknya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita dan menjaga marwah DPR RI, dan ini adalah bentuk kritik dari masyarakat agar anggota dewan lebih fokus mengurusi persoalan rakyat yang berkaitan dengan ranah publik, bukan
bukan membahas rumah tangga orang, benar juga ya. Apalagi sampai membahas wanita yang sifatnya membuat malu semua orang yang mendengar dan melihatnya. Benar sekali. Kenapa nggak disensor aja gitu? Ketika pembahasannya sudah masuk ke situ, mungkin uya-kuya harusnya di-cut gitu ya, harusnya. Ya, kalau bukan kayak gitu yang bikin sensasi bukan namanya uya-kuya ya, Raja Seti. Nah, kita lihat apa ini komentarnya. pada MKD dan sudah saya tanda tangan di sini, besok akan rutin secara offline maupun online pengaduan kepada MKD ya, DPR RI. Waduh. Uya-kuya. Bentar, ini apa tulisannya? Uya-kuya tak pantas jadi wakil rakyat katanya guys. Waduh. Uya-kuya, Anda telah menginjak harga diri kaum perempuan. Sebelumnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dan fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI. Saya berharap segera proses dan berhentikan Uya-kuya dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Dia sudah tidak layak lagi duduk sebagai wakil rakyat. Tindakannya bukan hanya mencoreng nama lembaga, tetapi juga mempermalukan kaum perempuan Indonesia. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang ada di benak Anda, Uya-kuya. Di tengah kepercayaan publik yang Anda emban sebagai anggota DPR RI, sebuah amanah yang seharusnya dijaga dengan integritas dan empati. Kenapa Anda justru memilih menjadi tuan rumah bagi tontonan memalukan yang melukai martabat perempuan? Apakah Anda tidak memiliki sedikit saja sensitivitas gender? Tidak adakah empati dalam diri Anda sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai wakil rakyat, ketika Anda dengan entengnya memberikan panggung kepada seorang pria asing bernama Akas itu, yang dengan mulut busuknya menelanjangi martabat mantan istrinya, perempuan Indonesia di depan jutaan pasang mata? Uya, yang Anda lakukan bukan sekedar kesalahan media. Ini adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada jabatan Anda. Benar. Gimana guys? Menurut pendapat Anda, menurut kalian, masuk kok jadi Anda, kalian tentang argumen dari mas-mas ini ya, benar sih sependapat dengan mas ini ya. Harusnya ketika podcast itu tuh banyak yang disensor ya, ketika pembahasan sudah mulai ke sana gitu ya. Atau mungkin sebelum podcast itu di briefing dulu, supaya jangan sampai ada ini gitu loh guys. Harusnya, atau kalau enggak pasti sebelum tanya kan diedit dulu, itu pas ngeditnya tuh harus banyak cutnya sih harusnya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.